Mumpung sudah bukan bulan Ramadan lagi, jadi bisa minum di siang hari. Jadi ini bukan promosi, ini cuma membantu teman saja. Jadi ada teman di Bondoso yang bukan orang biasa sih, miliarder mungkin ya, baru saja membangun pabrik air mineral ya, mereknya keren sekali, 28 Freshwater ya. Jadi buat daerah Bondoso dan sekitarnya bolehlah kalau membantu produk lokal, ada Agent Water, ada 28 Water dan sebagainya. Yang jelas ini bukan promosi, cuman saya kemarin dibantu, dikasih air untuk lomba dan seterusnya. Baiklah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel FM Toys. Hari ini nanti aja minumnya nanti. Hari ini saya pengen ngasih sekedar info. Jadi kalau saya salah silakan diingatkan. Tapi yang jelas saya akan jelaskan sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan apa yang tercetak dalam PDF ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang peraturan nasional, IDC dan lain sebagainya di Indonesia. Jadi akan saya kupas tuntas tentang peraturan nasional ke Jurnas IDC kelas CUN atau kelas DAS di Indonesia. Ternyata susah buka waduh, untung saya angkatannya MacGyver. Tahu MacGyver? Kalau kenal MacGyver berarti Anda seumuran dengan saya. Kalau anak-anak 2000-an 90-an enggak tahu apa itu MacGyver. MacGyver adalah astagfirullah. Oke, bismillah, minum dulu. Enggak manis. Ternyata enggak manis. Kok enggak manis? Oke, air putih ya. Duh, basah gara-gara enggak di-endorse. Saya enggak di-endorse ya, saya cuma bantu teman. Tapi akhirnya basah. Oke, tidak apa-apa. Jadi, teman-teman sekalian, MacGyver tahu. Jadi, kalau orang yang seangkatan dengan saya ngelihat saya begini, terus ambil pisau atau begini, dia langsung bilang, sampean kayak MacGyver gitu ya. Tonton filmnya MacGyver. Wah, itu keren. Jadi begini teman-teman sekalian, yang jelas IDC itu peraturannya banyak sekali, cuman ini yang terbaru yaitu 2024 ada sedikit perubahan yang saya pikir perlu di-share sama teman-teman sekalian supaya tidak salah dalam merakit sebuah mobil. Ya, jadi IDC itu nanti ada peraturannya sendiri, akan saya jelaskan tuntas di sini dan yang jelas jadi panduan supaya teman-teman nanti ketika bangun mobil tidak sampai salah arahan dan salah setting. Begitu. Baiklah, yang pertama yaitu adalah sasis. Ini saya ada sasis Project D. Bukan Tamiya tapi sudah patah. Oh ya, enggak apa-apa. Sasis yang pertama, sasis tidak boleh dimodifikasi, diamplas, dipotong, dilubangi, tidak boleh. Tidak boleh membuat lubang baru kecuali sudah ada lubang di atasnya dan ditembus. Jadi kayak sasis apa ya? Pokoknya yang dia tidak tembus, kemudian ditembus itu boleh. Tapi kalau yang kayak Super TZX mana ya? Nah, ini untuk sasis Super TZX misalnya. Kalau lubang yang ini kan sudah jelas. Ini lubang untuk roller, dia memang tembus ke bawah. Nah, untuk bagian ini kan untuk sayap. Nah, ini kan dia tidak tembus. Lah, ini kalau ditembus itu boleh. Tapi kalau misalnya di sini buat titik baru, ditembus di sini, itu tidak boleh. Oke, itu yang pertama, yaitu sasis tidak boleh dimodifikasi, diamplas, dipotong, dilubangi, tidak boleh dan sebagainya. Posisi yang B, 1B, posisi motor tidak boleh dibalik, misalnya menjadi ARFM, VZFM dan sebagainya. Jadi di setting dia jalan mundur, itu tidak boleh juga. Kemudian pemasangan angel plate harus sesuai dengan lubang dan pat. Jadi kalau Anda pakai angel plate itu harus sesuai dengan lubangnya. Tidak boleh dimundurkan, dan sebagainya. Washering tidak boleh digunakan sebagai dudukan di luar lubang bawaan sasis. Ini jujur saya tidak paham. Washering tidak boleh digunakan sebagai dudukan di luar lubang bawaan sasis atau stay. Saya dari kemarin sudah baca dan saya tidak paham apa itu. Intinya, sasis tidak boleh dimodifikasi, hanya boleh menembus lubang yang sudah ada jalurnya. Yang kedua, itu yang dibahas adalah masalah bodi.
Semua cup body merek Tamiya maupun aftermarket Mini 4WD dapat dipergunakan. Jadi di sini tidak dijelaskan kalau pakai body merek Aldi boleh nggak? Karena ada tuh body Aldi yang di kit Mini 4WD Tamiya itu tidak ada. Ya, itu yang saya tidak tahu. Yang jelas kalau misalnya pakai ini yang merek Tamiya boleh. Kalau misalnya pakai ini yang merek Project D boleh, dan seterusnya. Terus yang A, body boleh dicat dan diberi dekal, tidak boleh dicor dan tidak boleh bikin lubang baut sendiri. Jadi dicat, dikasih dekol itu boleh, dibuat lubang baut sendiri tidak boleh. Buat apa juga ya kasih baut ya? Intinya begitulah. Yang B, bodi tidak boleh terlepas selama balapan berlangsung dan terkunci baik di depan bagian dan depan dan belakang. Semua harus terkunci, tidak boleh pakai karet kecuali pakai part 95393 yaitu part yang kuncian karet di belakang. Kalau itu boleh. Itu yang B. Terus yang ketiga, yang C. Bodi hanya boleh dicowak, dipotong jika menghalangi jalannya damper atau fitting kunci bodi. Saya kan juga ada beberapa tuh kasus ada orang kirim pakai bodinya three dagger. Nah, otomatis dia dicowak untuk supaya dampernya bisa bergerak. Itu boleh. Nah, apalagi hanya untuk merubah dari chassis VZ ke Super 2 itu boleh. Terus dan lain sebagainya. Untuk spin viper dicowak, untuk FMA juga boleh. Yang saya tidak tahu adalah begini boleh atau tidak. Ini sasisnya VS dipakai ke SFM dengan dicowak bagian depan. Ini yang saya tidak tahu, ini termasuk cowak yang 20% atau tidak. Yang paling aman Anda bawa body 2. Pakailah yang seperti ini, yang aneh-aneh, Neo Vicky S lah, Vanquish lah, atau apa dan sebagainya, Dual Reach lah, itu kan bukan untuk SFM. Anda pakai. Kalau ternyata boleh ya berarti boleh. Kalau tidak boleh ya tinggal gantilah dengan yang bawaannya SFM. Entah itu Stratovector apa dan lain sebagainya. Berikutnya, bodi peruntukan sasis single shaft boleh cross part dengan sasis double shaft ataupun sebaliknya. Saya pernah bikin Super 2 dengan bodi DCR. DCR itu untuk double shaft, untuk MA. Dan saya pasang di Super 2. Itu boleh. Ya, jadi cross body dari single shaft ke itu boleh. Berarti kayaknya cross body dari motor belakang ke depan kayaknya juga boleh kayaknya sih, tapi tidak tahu, di sini tidak dijelaskan. Kemudian body polos satu warna, tidak dicat, wajib diberi minimal 1 dekal stiker seukuran kokpit. Jadi kalau ada mobil polos ya, polos sekali lah, tidak diapa-apakan, itu tidak boleh. Misalnya apa, nah begini nih, polos langsung pasang, itu tidak boleh. Harus ada 1 stiker minimal seukuran kokpit. Itu yang E. Kemudian yang F, penggunaan bodi polikarbonat hanya untuk bodi dan dipotong sesuai dengan bentuk manual guide. Jadi kalau misalnya pakai bodi yang polikarbonat itu dipotongnya sesuai dengan garisnya dan seterusnya. Sisa potongan poli tidak boleh digunakan menjadi bodi kecuali untuk kompetisi beauty contest. Jadi itulah pokoknya gitu. Bodi tidak perlu menggunakan sayap. Nah, jadi bodi-bodi yang pakai sayap, Astut, Zenqui, ada sayapnya tuh, itu boleh untuk tidak dipakai. Itu masalah body selesai, body habis. Jadi sasis beres, aman ya, semua sudah dijelaskan. Body sudah beres, aman, semua sudah dijelaskan. Yang berikutnya adalah tentang motor. Nah, yang membedakan cuman ini ya. Ini ada dua peraturan nasional ya. Yang satunya DAS, yang satunya CUN. Nah, yang berbeda itu cuma di masalah dinamo. Kalau untuk CUN series, kalau untuk kelas CUN series yang boleh dipakai itu Mabuchi boleh, SMC boleh, sampai ke Atomic boleh, Reftun boleh, Toktun boleh. Atau menggunakan dinamonya Project D yang kelas CUN itu juga boleh. Apa namanya yang baru itu ya? Adalah pokoknya yang warnanya oranye itu juga boleh. Itu kalau kelasnya kelas CUN. Kalau kelasnya DAS ini lebih ngeri lagi. Nah, kalau untuk kelas DAS itu mulai dari Light DAS boleh dipakai, kemudian Hyper DAS boleh, Power DAS silahkan, Sprint DAS boleh, Ultra DAS hajar, kalau punya Jet DAS boleh, bahkan Plasma DAS juga boleh digunakan di seri IDC yang DAS. Nah, yang di sini tidak tertulis keterangannya adalah apakah boleh yang Hyper DAS Pro yang double shaft itu kemudian dipotong 1 untuk dipakai yang single shaft itu boleh atau tidak, di sini tidak ada keterangan. Yang jelas limitasi penggunaannya, oh sebentar,
Iya, barusan saya baca lagi tidak ada keterangan apakah kalau Hyper Dash dipotong itu boleh atau Hybrid Pro ya, yang double shaft dipotong boleh atau tidak. Tapi setahu saya selama tidak ada larangan berarti kayaknya boleh, begitu. Nah, jadi yang berikutnya dilarang memodifikasi atau membongkar dinamo untuk mengganti brush, jumlah kumparan apa dan sebagainya. Intinya dinamo yang sudah dari pabrik begini ini tidak boleh dibongkar. Jadi kalau misalnya brushnya habis ya otomatis tidak boleh ganti brush. Anda harus taruh dan ganti dinamo baru. Karena ini peraturan yang kejurnas ya. Biasanya nanti diimplementasikan ke race-race yang di lokal tapi dengan hadiah besar. Itu harus menggunakan yang segel. Tapi kalau race-race yang cuma maaf ya 2 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, enggak. Yang sudah gantian brush pun boleh. Biasanya begitu. Terus kemudian, nah ini yang C, dinamo diwajibkan untuk dilubangi atau dicowak seperti ini. Karena ini untuk memudahkan panitia dalam sekrut apakah dalamnya dirubah atau tidak. Jadi itu poin tentang motor atau dinamo, poin ketiga. Baiklah, kemudian kita nyambung ke yang keempat. Yang keempat tentang gear. Di sini tertulis karena ini kejurnas ya, gear dan propeller itu wajib ori Tamiya. Ya, propeller dan gear itu wajib ori Tamiya. Kecuali pinion 8T yang ini yang ada di depan dinamo itu tidak harus. Pakai yang non original pun tidak apa-apa. Terus yang jelas wajib menggunakan yang sesuai. Jadi kalau mobilnya Super 2 ya harus Corona pink, kalau FM ya harus Corona orange dan seterusnya, tidak boleh disilang-silang dan juga tidak boleh gear banci. Misalnya biru sama hijau diganti nih merah sama hijau, itu tidak boleh. Jadi harus biru hijau, merah coklat, hitam coklat atau biru muda kuning dan seterusnya. Dan yang jelas boleh pakai bearing, yang tidak boleh adalah bearingnya floating, itu tidak boleh. Kemudian harus menggunakan shaft gear yang sesuai. Jadi tidak boleh as gear counter ya. As gear counter yang di dinamo ini, yang di gear counter itu dibalik-balik antara FM ke Super 2, Super 2 FM tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan peruntukan gear masing-masing. Itu yang keempat tentang gear. Berikutnya tentang ban dan velg. 1. Semua ban dan velg merek Tamiya maupun aftermarket mini 4WD boleh digunakan. Jadi mau pakai ban replika, velg replika, as replika dan sebagainya boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, diperbolehkan modifikasi pada velg dengan ditembus. Jadi ditembus velg itu tidak apa-apa, sesuai dengan apa yang sering saya tutorialkan dan seterusnya. Jadi tembus velg itu boleh. Malah yang aneh kalau nggak tembus ya, kan jadinya susah buat, gitulah pokoknya. Ukuran, nah kalau ukuran ini gampang sekali, maksudnya tinggal nanti ada tabel ya harusnya ya. Kalau small itu paling kecil 23 mm, kalau paling besarnya 24,5. Jadi di bawah 23 tidak boleh, di atas 24,5 tidak boleh. Kalau yang medium paling kecil 25,5 ya, kalau paling besarnya 26,5 dan seterusnya. Ya, itu adalah regulasinya. Itulah kenapa kalau Anda sudah ikut balapan sebaiknya punya skate mat, jadi sebelum balapan diukur dulu. Kira-kira ban Anda sesuai tidak dengan regulasi. Kalau tidak diukur, takutnya waduh masuk ke meja sekrut, dilihat mas bannya tidak regulasi, tidak dapat kupon ya, dan seterusnya. Kemudian velg boleh belang 4 titik menggunakan, tapi yang penting semuanya napak ya. Jadi misalnya ini pakai fin, pakai Y-spoke, ini pakai disc, pakai apa itu boleh. Jadi mau belang-belang boleh. Yang penting ketika ditaruh, set semuanya napak ke lantai trek. Terus yang kemudian boleh menggunakan as non original 60 atau 72. Yang tidak boleh as naci, as yang dibakar dan as sekerapan. As naci tidak boleh karena dia kakunya luar biasa. As yang dibakar juga tidak boleh. Padahal saya dulu pernah ya bikin tutorial membakar. Ternyata tidak boleh. Dan as sekerapan. Jadi as sekerapan itu as yang dari besi kuat sekali itu disekrap, dibentuk segi 5, itu juga tidak boleh. Seluruh jenis ban, soft, hard, super hard, marun, offset boleh digunakan. Semua ban boleh digunakan. Dan yang terakhir, penggunaan velg boleh dibalik. Jadi kalau misalnya seperti ini kok sudah gampang copot, silakan dicabut, dibalik. Itu boleh. Jadi bagian dalamnya menghadap keluar. Itu yang kelima tentang ban dan velg regulasi Indonesian Damper Class Seri Chun yang kelima. Baiklah, yang keenam adalah tentang roller bearing dan stabilizer. Oke, roller bearing dan stabilizer merek Tamiya maupun aftermarket boleh dipergunakan dengan bentuk dan warna serupa dengan original. Jadi contohnya begini, ini kan roller naga ini normal, ini replika, tapi bentuknya mirip ori.
Nah, kalau yang begini ini tidak boleh digunakan. Karena ini sih mirip sama ini, tapi ada lubang-lubangnya. Tidak boleh digunakan karena tidak menyerupai orinya Tamiya. Nah, begitu. Jadi ini kan custom betul. Terus Mas, kalau punya begini dipakai apa? STO. Kalau STO boleh. Setahu saya begitu. Nggak tahu juga ya STO. Tapi setahu saya intinya buat cengkres boleh, buat seneng-senengan boleh. Tapi kalau buat ke jurnas tidak boleh karena dia tidak menyerupai original. Maksimum 3 pasang roller, fix, tidak boleh loose atau kecrek, dan stabil, tidak boleh naik turun. Jadi betul-betul dia harus cuma 3 pasang, 1 di depan, 2 dan 3. Jadi bukan seperti B-Max yang boleh loss 2 di depan boleh. Kalau ini tidak boleh, hanya khusus 1, 2 dan 3 pasang. Diperbolehkan mengamplas kasar roller, tapi tidak boleh membuat roller menjadi tajam atau bergerigi. Jadi kalau cuma sekedar diamplas, saya dikasari, diamplas dan sebagainya itu boleh. Yang tidak boleh adalah merubah sampai bentuknya tajam. Seperti ini. Saya kemarin dapat servisan dan Anda tahu, lihat. Sampai begini. Ya Allah. Ini kalau di jalan ini bunyinya yang kuak gitu. Ya Allah, ini janganlah ya. Saya aja kalau ada yang masang kayak gini di sirkuit saya langsung mas niat main apa niat ngerusak trek. Ini kasihan treknya ya, bunyi dan seterusnya. Jadi itu tidak boleh. Minimal dan maksimal diameter roller. Wah, ini panjang ya karena roller itu banyak sekali. Yang jelas ukurannya kalau misalnya ini 12-13 itu toleransinya 0,5. Jadi kalau yang 12 bagian atas itu paling kecilnya itu 11,5 ya, tidak boleh lebih bawah daripada itu. Kemudian kalau yang 12,5 sampai 13. Jadi intinya toleransi 12-13 berarti 13-nya sampai 12,5, 12-nya sampai 11 gitulah pokoknya. Ruwet aku. Ini 17 mentok paling kecil 16,5. 19 mentok paling kecil 18,5 dan seterusnya. Itu untuk ukuran. Yang kemudian untuk roller yang ada gotnya wajib menggunakan karet standar. Tidak boleh karet gajah, bukan keluaran Tamiya. Pada model roller yang memang menggunakannya. Jadi kalau roller naga yang ada got karetnya seperti ini harus ada karetnya. Jadi tidak boleh roller yang ada got untuk karet terus nggak dipasang karet, itu tidak boleh. Jadi harus ada karetnya. Nah ini di sini tidak dijelaskan adalah apabila menggunakan karet gajah, maksudnya karet yang besar, kemudian dibubut boleh atau tidak, itu tidak dijelaskan. Jadi ya saya jujur tidak tahu apakah menggunakan roller bubut seperti ini itu masih diperbolehkan dalam kejurnas. Karena setahu saya boleh, setahu saya boleh. Coba ya nanti lihat aja ya, Anda ikut lomba langsung aja pakai roller yang bubutan. Kalau sampai menjadi mas tidak boleh, ya udah ganti yang biasa. Tapi setahu saya boleh. Yang berikutnya, tidak boleh menggunakan roller dengan modifikasi yang dapat merusak trek seperti tajam, bergerigi, sudah dijelaskan tadi. Roller mengikuti model Tamiya dan digunakan sesuai dengan peruntukannya, bukan CNC. Sudah saya jelaskan tadi. Tiang flathead, AO, dan cap screw boleh digunakan, boleh dibengkokkan, asalkan tidak membahayakan. Penggunaannya wajib ditutup dengan ball cap atau lock nut atau tube karet. Jadi ya standar seperti ini. Jadi harus tertutup. Mulai dari lock nut, stabilizer dan sebagainya harus tertutup. Tidak boleh menganga, tidak boleh terbuka, itu tidak boleh. Dan kemudian tiang AO, mur baut, lock nut, cap screw diperbolehkan menggunakan aftermarket. Jadi pakai yang replika-replika itu boleh supaya murah ya, supaya tidak habis banyak. Stabilizer hanya menggunakan part PNP merek Tamiya dengan peruntukan stabilizer. Jadi hanya boleh menggunakan stabilizer yang memang ini untuk stabilizer. Dan di sini tertulis stabilizer Scorpion boleh. Jadi ini kan sayap Super 2. Nah ini kan roller Scorpion. Nah ini dijadikan stabilizer boleh ya. Kalau ini boleh. Yang tidak boleh adalah ada roller galon FMA. Itu tidak boleh dijadikan stabilizer. Sama-sama bentuknya seperti ini, mirip tapi nggak boleh. Penempatan roller tidak boleh melebihi ukuran dimension checker, jelas lah ya. Jadi harus sesuai, jadi tidak boleh dimension checker tidak masuk, tidak boleh. Ukuran maksimal tebal lebar aftermarket bearing adalah 2,5 mm. Jadi bearing roda itu maksimal 2,5 mm. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai merek NSK kalau nggak salah itu kan 3 mili, itu tidak boleh. Jadi hanya boleh yang 2,5 atau 2 sesuai dengan orinya Tamiya. Kemudian
ukuran stabilizer harus lebih kecil dari ukuran yang roller yang berada di tiang tersebut. Jadi tidak boleh Anda pakai roller 13, stabilizernya pakai yang 17, itu tidak boleh. Jadi stabilizer harus lebih kecil daripada roller. Itulah tadi roller, bearing, dan stabilizer peraturan IDC 2024. Yang ketujuh adalah bumper stay dan akar. Ini yang saya pengen jelaskan kepada teman-teman sekalian supaya tidak salah paham, supaya tidak aneh dan sebagainya. FRP yang digunakan original merek Tamiya atau aftermarket replika itu diperbolehkan menggunakan part HG Carbon atau HG Carbon aftermarket bukan Tamiya juga boleh dengan syarat bentuk dan warna serupa dengan original dan ketebalannya maksimal 1,5 mm. Di sini tidak tertulis berapa karbon, berapa FRP. Yang tidak boleh adalah menggunakan bahan membran. Jadi saya pengen jelaskan begini teman-teman sekalian. Saya selalu membangun mobil itu partnya all karbon. Mau yang replika, mau yang 50, mau yang 100 selalu. Ininya karbon, stay atas karbon, stay bawah karbon, sayapnya karbon. Ini karbon semua. Sehingga ketika ikut lomba, dia biasanya ikut lomba damper style. Ketika damper kelas, tidak boleh. Kenapa? Dulu damper kelas itu hanya boleh seperti ini. FRP. Jadi semuanya FRP, hanya boleh 2 yang karbon. Oke? Jadi saya menyebut settingan seperti ini adalah settingan IDC. Itulah kenapa ketika ada orang pesan, "Mas, pesan mobil." Dia bisa, "Saya pesan yang IDC," begitu ya. Nah, saya IDC itu begini, jadi semuanya FRP hanya 2 yang karbon. Itu dulu, tapi ternyata yang terbaru, yang sekarang, mau Tune Series, mau Das Series, apapun kelasnya, itu Indonesian Damper Class sudah boleh menggunakan all karbon. Jadi seperti ini, ikut IDC itu ternyata boleh, tidak harus lagi seperti ini. Jadi sekaligus ini info buat teman-teman sekalian, minta tolong. Oke, ini info buat teman-teman semua. Jadi yang namanya ini semua itu namanya bumper stay atau saya nyebutnya stay ya. Stay ada 2, ada yang bahannya FRP seperti ini FRP, ada yang bahannya karbon seperti ini. Jadi saya selalu bilang, "Mas, stay-nya pakai apa? FRP atau karbon?" Itu yang betul. Stay pakai FRP atau pakai karbon, brake pakai FRP atau pakai karbon. Bukan nyebutnya FRP, karena kemarin ada yang WA saya gini, "Om, saya mau pesan mobil, Mas, saya pesan mobil." "Oke, FRP-nya pakai karbon ya, Mas?" Gitu. Lah terus saya jawabnya gimana? FRP-nya pakai karbon, iya. FRP-nya pakai karbon gimana? Jadi dia menganggap ini itu namanya FRP. Nah, FRP yang pakai karbon. Jadi ayo kita samakan bahasa bahwa ini adalah stay dan stay ada 2, ada karbon, ada FRP. Begitu. Jadi jangan salah. Dan untuk yang peraturan sekarang 2024, tidak tahu tahun depan, all karbon sudah boleh, tidak harus FRP. Berikutnya, stay tidak boleh ditempel dengan power glue, lem super atau double tape. Jadi tidak boleh menempelkan antara 2 FRP atau 2 karbon, jelas. Dural dan aluminium steel diperbolehkan, namun hanya untuk stay atas, tidak boleh untuk brake atau underguard. Duralium ori Tamiya ini boleh dipakai tapi hanya untuk stay atas ya, bukan untuk di bawah atau brake dan seterusnya. Tidak boleh dimodifikasi dan dipotong atau disambung, itu jelas. Hanya boleh 1 lapis setiap bagian, tidak boleh ditumpuk. Pivot dan sliding stay hanya boleh dari part bawaan blister. Emang ada? Minta tolong sliding. Bagi yang belum tahu, ada ini namanya part sliding dari Tamiya Ori. Jadi ini kalau Anda pasang, stay Anda depan atau belakang itu bisa sliding kanan kiri. Apakah boleh dipakai? Boleh ya. Kalau yang ini boleh. Yang tidak boleh adalah kalau bikin sendiri, custom kayak punyanya STO itu tidak boleh. Ya, tapi kalau ini boleh dipakai. FRP support plate hanya boleh digunakan untuk stay side damper, tidak boleh untuk depan atau belakang. Support plate itu adalah yang begini. Ini adalah support plate. Tolong support plate. Nah, ini dia barangnya, support plate. Support plate ini kegunaan aslinya itu untuk belakang, untuk roller depan, untuk di sasis sasis FMA mungkin itu peruntukannya. Tapi untuk kelas ini tidak boleh digunakan di depan karena terdiri dari 2 bagian. Kan ini ada 2.
Tapi kalau dipakai sayap, saya sukanya seperti pakai itu, kanan dan kiri, ini boleh menggunakan support plate. Jumlah FRP-HG yang boleh digunakan, depan 2, atas bawah, tengah 1 pasang, kanan kiri, belakang 3, 1, 2, dan 3. Oke. Dan yang terakhir adalah stay, tidak boleh dicat atau ditempel stiker full semua sisi. Jadi supaya harus kelihatan untuk memenuhi kebutuhan sekrut. Jadi kalau mau dicat semua ini tidak boleh. Jadi biarlah seperti ini. Tempel stiker banyak juga tidak boleh. Jadi normal saja supaya bisa disekrut oleh panitia. Itulah nomor 7 tentang bumper stay dan akar IDC 2024. Yang ke-8 adalah mass damper dan wake balancer. Boleh menggunakan mass damper dengan jenis apapun, galon, barbel, koin, silinder, slim, ataupun bowl. Itu boleh semua, merek Tamiya maupun aftermarket dengan jumlah yang tidak terbatas. Jadi Anda mau pasang pemberat sebanyak apapun itu boleh, tidak ada batasan. Dilarang menggunakan front rear hanging damper, tidak boleh pakai hanging. Catcher tidak boleh yang di belakang. Hikuo itu yang kalau nggak salah pakai karet itu. Atau lantern setup yang dinamis bergerak itu tidak boleh semua. Wake balance, pemberat timah klasik itu diperbolehkan, namun harus terpasang baik dan tidak bergerak. Oke. Damper tidak boleh dibaut berada di atas bodi atau tergantung menempel pada bodi. Jadi penggunaan damper ini harus menggunakan tiang-tiang seperti ini, tidak boleh ditempel di bodi. Baut tiang damper harus dipasang dari bawah. Jadi harus dari bawah. Jadi dia geraknya ke bawah. Karena ada orang dulu masangnya begini. Dari sini dikasih spacer, jadi ini di atas. Kemudian bautnya ke bawah. Itu ada yang begitu. Dan itu dalam dunia mass damper, dunia IDC itu tidak diperbolehkan. Damper tidak boleh ditaruh di tiang sejajar dengan roller. Jadi kalau misalnya seperti ini, terus dampernya taruh di sini supaya naik turun, tidak boleh. Jadi roller sendiri, damper harus sendiri. Wake balance boleh dipasang di bodi dengan dibaut di lubang yang tersedia ataupun di Tamiya tip. Wake balance itu seperti ini. Nah ini pemberat-pemberat Tamiya ini boleh dipasang di bodi seperti ini, boleh dipasang di sasis atau apa boleh. Jadi memang untuk memberatkan atau apalah dan seterusnya. Nomor 8. Nomor 9. Baterai wajib menggunakan jenis AA, AA, NICD atau NEMH. Ini sudah pernah saya jelaskan di konten yang dulu. Intinya baterai NEMH atau NICD boleh. Baterai rechargeable dengan kapasitas mAh bebas. Jadi mau pakai yang mAh 5.000, 10.000 misalnya ada ya, itu boleh. Pakai yang berapa boleh. Voltasenya maksimal 1,55 volt. Jadi di blisternya tertulis 1,2. Baterai alkalin diperbolehkan. Jadi kalau Anda pengen buang sampah banyak pakai alkalin ya, belinya 1 dos buat balapan habis. Baterai 1,6 volt blister NIZN lithium itu dilarang. Jadi tidak boleh. Baterai tidak boleh ditambahi timah solder, tidak boleh juga. Jadi harus standar dari pabriknya. Baterai harus mempunyai lapisan, tidak boleh telanjang. Ya, menghindari korsleting, menambah apa dan sebagainya untuk safety dan sebagainya. Jadi lapisannya terserah. Jadi mau Fujitsu Anda Fujitsu normal. Nah, mau Fujitsu normal begini boleh. Mau pakai kondom begini, pelindung boleh. Yang telanjang bulat begini ini tidak boleh ya. Jadi ya itulah baterai. Baterai beres. Dimensi nomor 10 ya, dimensi lebar mobil maksimum di bawah 105, tinggi ini dimension checker nih, gampang. Jadi di paket saya tempat penyimpanan ban, tempat penyimpanan dinamo ini sudah dimension checker. Jadi kalau mobil masuk berarti aman. Mobil masuk berarti aman. Mobil masuk berarti aman. Mau sampai berapa? Mobil masuk berarti aman dan seterusnya. Jadi intinya seperti itu dengan berat maksimal 90 gram. Oh, sorry. Minimum. Berat minimum. Jadi mobil itu paling ringan adalah 90 gram. Tidak boleh lebih ringan daripada 90 gram. Dan sebagainya. Yang ke-11. Indonesian Damper Class atau IDC adalah kelas plug and play. Jadi kelas di mana orang tinggal pasang tanpa modifikasi. Di luar ketentuan lain sudah ditentukan di atas. Part yang boleh dimodif hanya tiang AO, ditekuk-tekuk, dan brake busa, dipotong-potong dan sebagainya. Selain itu tidak boleh. Itu yang ke-11. Yang ke-12, ini kurang sedikit. Brake busa hanya boleh ditempel di sasis bagian bawah sebagai brake. Busa tidak boleh menjadi bahan cor. Jadi ditaruh di sasis, dicor pakai lem, tidak boleh. Tidak boleh ditempel di stabilizer. Jadi stabilizer tempeli rem, tidak boleh.
Tidak boleh menjadi ganjelan antara sasis dan FRP. Sasis FRP diganjel pakai itu. Tidak boleh juga. Tidak boleh menjadi angel plate. Jadi supaya miring diganjel pakai busa. Tidak boleh juga. Tidak boleh ditempel di bagian bodi manapun supaya mungkin kalau IC seret ngerem. Tidak boleh juga. Itu brake busa. Tamiya tip boleh ditempel ke stabilizer. Jadi Tamiya tip seperti ini, seret, slot, ini boleh ditempel supaya agak ngerem di IC atau apapun lah. Penempelan hanya diperbolehkan 2 lapis atau 2 lilit. Tidak boleh menjadi angel plate, ditekuk-tekuk, slot angel plate tidak boleh juga. Dan yang terakhir tidak boleh menjadi reinforce chassis. Ditaruh, seret, dikasih lem, tos, tidak boleh juga. Gearbox dan terminal tidak boleh terkena lem. Gearbox terminal tidak boleh kena lem. Tidak boleh menggunakan busa buat ganjel kuningan. Itu juga tidak boleh. Jika pengait kunci bodi rusak, boleh diperbaiki dengan nambah baut yang pernah saya sharekan dulu. Propeller tiang gardan tidak boleh diperbaiki dengan lem. Oh, baru tahu saya. Shaft propeller atau tiangnya gardan boleh, kok saya bisa baca tidak ya. Boleh diperbaiki dengan lem. Jadi misalnya sudah dol, Anda bongkar di lem itu boleh. Bagian dalam dan sisi ban boleh dilem ke velg seperti yang saya pernah sebutkan bahwa kalau Anda bubut itu harus dilem dan sebagainya biar tidak lepas. Dalam hal pemasangan busa tidak boleh langsung busa ke brake stay. Harus dikasih Tamiya tape dulu. Kasih Tamiya tape baru busa ditempel ya. Jadi tidak boleh dari busa langsung ke brake-nya. Yang terakhir ini seru sekali ya. Seri kejuaraan nasional IMI Mini 4WD IDC Tune dan DAS 2004 ini disupport oleh Project D. Dahsyat juga ya. Dari putaran awal sampai akhir. Maka untuk pemakaian part non original atau aftermarket yang disarankan adalah part Project D. Amazing. Oh, dahsyat. Motor atau dinamo yang digunakan adalah seri Tune, rev atau mic torque dan Project D seri Tune. Sama, DAS, sprint, power juga boleh pakai green DAS dan seterusnya. Jadi ya begitulah. Jadi ternyata besar juga ya, Project D besar juga sehingga ini aja yang resmi dari IMI tentang Kejurnas, tentang peraturan IDC di Indonesia itu juga disupport penuh oleh yang namanya Project D. Baiklah teman-teman sekalian, kalau saya teruskan tidak habis-habis karena di depan saya kertasnya masih banyak. Ada yang open class, ada yang seri DAS tapi memang sama aja. Tapi yang jelas insya Allah semua sudah saya sampaikan tentang peraturan nasional Indonesian Damper Class Tune dan DAS series. Yang jelas apa yang saya sampaikan, kalau ada yang salah saya mohon dikoreksi. Tapi kalau sudah benar tinggal kita lakukan saja. Kita bikin mobil sesuai dengan aturan supaya tidak salah tentang regulasi mobil. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudah cukup capek untuk ngomong terus karena sudah setengah jam saya ngomong dan minumnya juga belum. Jam menunjukkan jam 6 kurang sedikit, waktunya sholat maghrib. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu on time jamaah di masjid. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Salat.